Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Rombongan itu sudah mendekat. Jumlahnya sekitar 8 orang. Rambut panjang, anting di telinga, gaya urakan dan tampang bengis tak karuan. Ih, pantas saja Mas Andi keder. Tapi aku tidak. Ngapain takut? Mbak melur, kan? Sapa salah seorang yang paling depan mengulurkan tangan. Kutatap lekat lengan penuh tato itu. Masa iya? Tangan halus lembutku kutempelkan di tangan kasar dan dekil serta kuku panjang itu. Ih, enggak banget. Ya, saya melur. Sahutku mengukir senyum. Senyum terpaksa tanpa menerima salam tangannya. Pemuda itu menatap tangannya yang mengambang. Lalu tersenyum terpaksa. Seorang temannya mengeluarkan ponsel, lalu mengarahkan ke wajahku. Sepertinya dia mengambil gambarku. Berarti mereka yang bikin status di media sosial itu. Maaf, Mbak. Kenalkan, kami teman-teman Gilang, yang juga teman-teman Reno, pacar baru Mbak. Apa yang kudengar barusan? Mereka teman Mas Reno juga. Apa maksudnya? Aku disebutnya pacar baru Mas Reno? Sialan. Mereka tak tahu aku adalah pacar lama Mas Reno. Mbak adalah perempuan hebat. Mbak berhasil mengeluarkan Reno dari geng kami. Hehehe, hebat sekali. Kami kehilangan teman baik, setia, sekaligus sumber cuan utama. Kami selalu memantau keadaannya di panti itu. Selamat, Mbak berhasil menyembuhkannya. Meskipun kami sangat dirugikan dalam hal ini. Tapi, kami berterima kasih juga karena Mbak mendepak Gilang. Gilang menggantikan posisi Reno. Perempuan hebat. Jadi, kalian yang selama ini menghancurkan hidup kakakku. Hah, teriak Mas Andi mencengkram kerah baju yang berbicara tadi. Hei, jangan berpikiran buruk sobat. Menghancurkan apa maksudnya ini? Jangan salah sangka. Bantahnya menepis lengan Mas Andi. Rani menarik tangan kekasihnya pergi menjauh. Oke, kita fokus ke masalah inti saja. Gilang adalah keluarga baru kami. Kami akan memantau terus perkembangannya. Saat ini hanya ada Mbak yang bisa mengurus semuanya, termasuk mengurus orang tuanya. Kami mendapat laporan, mamanya sedang sekarat di rumah sakit Lisap, tolong segera ke sana. Bayar biaya operasinya, agar rumah sakit bisa mengambil tindakan operasi. Sepertinya yang berkaos hitam ini adalah ketua mereka. Dari tadi dia saja yang berbicara. Saya bukan istrinya lagi, ya. Gugatan pisah saya tinggal nunggu keputusan pengadilan. Jadi, saya nggak bertanggung jawab atas mereka. Ketusku mantap. Mbak urus sekarang juga, atau kami viralkan? Ancamnya menatapku tajam. Oh, begitu. Jadi itu senjata kalian. Ibunda Gilang semakin kritis. Harus sekarang juga dioperasi. Atau nyawanya tidak akan terselamatkan. Cepat urus segera. Harum, sini. Seruku memanggil perempuan itu. Di mana ibumu? Tanyaku ketus. Dia di. Cepat jawab. Di mana dia? Ibu di kampung. Di kampung? Iya, ngontrol orang kerja. Maksudmu? Ibu rehab rumah yang disita rentenir kemarin. Kak, udah ditebus lagi sama ibu. Sekarang sedang direhab. Astaga, mereka merehab rumah. Pakai uang siapa? Telepon ibumu sekarang juga. Suruh dikembalikannya semua uang yang dia curi dari Mas Gilang. Ibu nggak nyuri, Kak. Dia minjam. Minjam? Iya, Kak. Ibu minjam 200 juta. Buat rehab rumah di kampung. Jawabnya terbata-bata. Telepon sekarang. Suruh transfer semua uang itu. Bilang mertuamu dan calon suamimu sedang kritis butuh biaya. Atau, aku akan perkarakan kalian dengan tuduhan penipuan. Aku bisa melakukannya. Papa Mas Andi pengacara hebat. Kau mau ibumu dan kau membusuk di penjara. Jangan, Kak. Cepat telepon. Harum menurut. Dengan enggan dilaksanakannya perintahku. Kata ibu uangnya sudah dibelanjakan sebagian. Beli batu bata, besi, semen dan pasir. Ucapnya kemudian. Cepat suruh transfer semua sisanya itu. Lalu jual murah semua material yang sudah terlanjur dia beli. Transfernya belakangan. Sekarang juga. Perintahku melototinya.
Harum sepertinya takut dengan ancamanku. Segera dia menelpon ibunya. Geli juga melihat tingkahnya yang ketakutan dan gugup begitu. Ibu mau ngomong sama kakak, kata Harum kemudian. Malas banget ngomong sama ibumu. Kau aja yang ngomong. Cepat. Aku mau ngomong sama pengacaraku aja, biar bikin aduan tentang penipuan kalian. Ancamku. Iya, Kak. Bentar aku bujuk ibu. Kayaknya dia gak mau balikin duitnya. Lirih Harum. Ya, udah kalau gak mau. Suruh aja ditunggunya polisi yang akan jemput dia. Bentar, Kak. Aku yang bujuk ibu. Ya. Harum ke sudut lorong. Sepertinya dia berdebat dengan ibunya di telepon itu. 5 menit kemudian dia kembali. Udah Kak, ibu ke ban dulu di kecamatan katanya. Di kampung kita, kan emang gak ada ban. Ya udah, sekarang ambil semua perhiasanmu. Jual semua. Perintahku lagi. Kak, jangan. Itu baru aja aku beli. Rengeknya memelas. Pakai duit siapa? Jawab. Pakai duit siapa? Duit Mas Gilang. Jawabnya takut-takut. Sekarang, lihat. Mas Gilangmu itu sedang sekarat. Ibunya juga sekarat. Kau mau mereka mati? Kalau mereka mati, kau kukirim ke penjara. Karena kau dan ibumu sudah mencuri. Baiklah, Kak. Di mana perhiasannya? Di rumah. Ambil dan segera jual. Uang transferan ibumu juga langsung ambil lalu bawa semua ke rumah sakit mama dirawat. Aku nunggu di sana. Gak berani sendiri, Kak. Takut dirampok di jalan. Ucapnya lirih. Ekor matanya melirik rombongan preman geng Mas Gilang. Oke, ayo, kami dampingi. Tawar Mas Andi melirik Rani. Iya, ayo, cepat. Rani menarik tangan Harum. Gadis itu terpaksa mengikuti. Teman-teman Mas Gilang duduk di bangku panjang. Kutatap mereka satu persatu. Udah kalian buat status barunya? Tanyaku kepada yang sedari tadi mengambil gambar dan mengutak-atik ponsel. Dia terlihat terkejut. Tolong buat kaptionnya suami sekarat. Selingkuhan tiba-tiba melarat bagus, kan? Ejekku tersenyum sinis. Harum memang cantik, Mbak. Wajar kalau Gilang tergila-gila padanya. Kami juga mau. Sahut ketua geng sepertinya tersinggung. Ya, kalau buaya memang makanannya paling cocok itu bangkai. Pas, bukan? Balasku tak mau kalah. Jangan keliru, Mbak. Lihat buayanya juga. Sahut yang lain semakin tersinggung. Terserah. Saya nggak ada waktu buat bahas buaya. Buaya satu aja langsung aku depak. Sahutku semakin ketus. Mereka saling bertatapan. Aku tidak peduli. Maaf, kami semua sibuk. Jadi tolong kalian di sini yang menjaga Mas Gilang. Aku pergi. Ucapku kepada rombongan preman itu lalu melangkah pergi. Tunggu, kami akan ikut beberapa orang ke sana untuk memastikan semuanya. Jeti, kami bisa melaporkannya nanti bila Gilang sudah sadar. Sergah ketuanya. Aku berbalik. Ku tatap sinis mereka semua. Aku gak peduli. Ya. Kalian mau kemana? Terserah. Ketusku. Kalian dua, bro. Ikut mbaknya. Perintah sang bos menunjuk 2 anggotanya. Ikut mobilku. Wah, sorry. Ya, aku gak bisa. Maaf banget. Aku melangkah dengan terburu. Tak peduli kebingungan mereka. Enak aja. Preman kok. Numpang. Mereka mau setia begitu sama Mas Gilang juga paling karena Mas Gilang kemarin royal banget setelah menjuali semua harta orang tuanya. Nanti kalau sudah habis, pasti ditinggal juga. Dasar. Mama mertuaku masih kritis. Kuintip dari luar melalui jendela kaca. Sambil menunggu Harum datang bawa uang, aku pergi ke ruangan papa. Lelaki tua itu terlihat semakin layu saja. Tubuh rentanya terbaring kaku di ranjang pasien. Sendirian. Tiada seorang pun yang menemani. Wajah tua itu terlihat begitu lelah dan kuyu. Matanya terpejam, tapi aku ragu. Dia sedang tidur atau hanya terpejam. Kulihat buliran air bening mengalir dari sudut mata tuanya. Papa, dia yang dulu sangat kusayangi, kuhormati dan selalu kujaga. Semua rasa itu sirna. Berubah benci, dendam dan amarah. Tapi,
Kenapa? Bukankah papa tidak pernah membelah Mas Gilang? Mamalah yang selalu membelah dan memanjakannya. Ah, sudahlah. Lebih baik aku pergi, daripada hati berkecamuk. Mel, baru saja aku melangkah pergi. Lelaki renta itu menyebut namaku. Aku masih terpaku. Suara berat papa mertua memanggil namaku. Kukira dia terlelap, hingga tidak menyadari kehadiranku. Ternyata aku salah. Dia terjaga. Bahkan air bening yang membasahi wajah keriputnya adalah bukti kalau dia sedang menangis. Sini, Enduk. Suara berat dan parau itu kembali memanggil. Luluh rasa hati seketika. Panggilan Enduk dari seorang lelaki tua mengingatkanku pada ayah. Ayah kandungku yang meninggal saat aku masih berseragam putih abu-abu. Seragan angin duduk yang tiba-tiba membuat ayah tak sempat pamit padaku. Aku yang sedang sekolah saat itu tak sempat melepas kepergiannya. Papa sudah kuanggap penggantinya selama ini. Karenanya sungguh sakit rasa hati saat tahu dia merestui hubungan putranya dengan perempuan busuk itu. Awalnya dia memang marah besar, bahkan mengancam Mas Gilang keluar dari rumah. Tapi, saat tahu harum hamil, seketika dia luluh. Cucu, itu lagi yang menjadi alasannya. Aku benci dan kecewa. Papa hanya mau tanya. Sebentar saja. Pintanya memohon. Kutahan perasaan. Dengan memasang wajah setenang mungkin, aku berbalik menghadapnya. Dekat sini, Enduk. Papa susah berbicara keras-keras. Pintanya lagi. Aku menurut. Kudekati ranjang pasien, tapi tetap enggan untuk duduk di kursi yang tersedia. Terima kasih sudah mau datang. Papa hanya mau bilang, kalau tadi Mas Fajar nelpon Papa. Aku hanya diam. Sudah kuduga, Mas Fajar akhirnya mau menelepon juga. Karena situasi yang sangat genting kali ini. Katanya kau menggugat pisah Gilang, benar begitu? Lagi-lagi aku diam. Sungguh, aku tak mau dia pingsan lagi bila tahu yang sebenarnya. Aku bisa double repotnya nanti. Papa sangat lega mendengarnya. Enduk. Apa? Tak sadar aku memekik. Pernyataan lelaki renta ini sungguh di luar dugaan. Mel, sini, Enduk. Dekat sama Papa. Lelaki itu menangis, air mata tumpah di pipi keriputnya. Aku tidak tahan lagi. Pertahananku jebol. Aku menghambur ke dadanya. Maafkan Papa, Enduk. Papa harusnya membelamu. Harusnya berdiri di belakangmu. Bukan malah mendukung rencana pernikahan anak kurang ajar itu. Papa terpengaruh omongan Gilang saat dia menceritakan kalau perempuan itu dan ibunya diusir dari kampung karena ulah ibumu. Dalam keadaan hamil terlunta-lunta di jalanan. Tapi, itu semua bohong. Gilang salah. Dia telah ditipu perempuan itu. Paparnya mengusap kepalaku dengan tangan kiri, karena tangan kanan dan separuh badannya tak bisa bergerak lagi. Papa tahu. Lirihku mengangkat kepala dari dadanya. Papa mendengar semuanya. Papa telah melihat semuanya. Ibu perempuan itu berkali-kali meminta uang kepada Gilang saat mereka menjenguk Papa. Entah dari mana Gilang dapat uang. Papa tidak tahu. Sergahnya pilu. Haruskah kukatakan kalau Mas Gilang telah menjual semua toko dan kendaraan? Bahkan mobil Papa pun aku tak lihat lagi di garasi. Mungkinkah sudah dijual juga? Haruskah aku ceritakan semuanya? Tidak. Jangan sekarang. Tunggu kondisinya lebih baik lagi. Jeti, sejauh mana sudah perkembangan perpisahanmu dengan Gilang? Enduk. Oh, maaf, Pak, saya terpaksa menggugat cerai anak Papa. Lirihku sambil menyeka air yang membasahi pipi. Tidak apa-apa, Mel. Papa mendukungmu. Kau sudah kuanggap seperti putri sendiri. Kau lihat Kak Bulan. Sudah tahu Papa seperti ini, tetap tidak datang juga. Padahal Papa sudah menelponnya. Papa sadar. Papa hanya ayah angkatnya. Jeti, sudahlah. Papa tidak mau berharap banyak. Lalu, kenapa Papa menyia-nyiakan kasih sayang seorang menantu seperti kau? Kau begitu menyayangi Papa. Papa bisa merasakannya. Jika Gilang harus kehilanganmu, Papa tidak akan pernah mau. Itu pun jika kau izinkan. Papa, kembali ku menghambur di pelukannya. Kami berdua menangis sesegukan. Dia yang kuanggap seperti ayah kandung, ternyata tak bertepuk sebelah tangan. Dia pun begitu rupanya. Dia menganggapku seperti putri kandungnya.
Papa berdoa, semoga kau bisa menang menggugat Gilang. Dan kalau boleh, izinkan aku menganggapmu sebagai putri. Panggil aku Papa. Jangan bekas mertua. Karen, aku bukan mertuamu lagi. Tapi ayahmu, kakek Cika cucu perempuanku. Iya, Pak. Papa sehat. Ya, biar bisa bertemu Cika. Papa kangen kan sama dia? Iya, Papa kangen sekali. Cepat sembuh, biar cepat pulang. Bisa main sama Cika. Ya, Papa akan cepat sembuh. Tapi, kalau Papa di kursi roda, apakah masih bisa main sama dia? Bisa. Bentar lagi dia pun akan aku belikan kursi roda. Biar kalian bisa bermain bersama. Sungguh? Kau akan tetap izinkan kami bertemu? Ya, tentu. Papa bukan lagi mertuaku, tapi ayahku. Cika cucu Papa. Terima kasih, Enduk. Iya, Pak. Gilang kemana? Kenapa tidak pernah lagi melihatku ke sini? Aku terkesiap. Rupanya Mas Fajar belum memberitahu dia. Syukurlah, Papa tidak perlu tahu. Mungkin dia sibuk, Pak. Jawabku berdusta. Ya, mungkin dia sibuk mengelola toko. Jawabnya menghibur diri. Sungguh sesak rasa dadaku. Papa tidak tahu kalau dia sudah tak punya toko. Entah bagaimana mengatakan semuanya. Biarlah, nanti Mas Fajar saja yang mengatakan segalanya. Kata Dokter David, Mama sakit. Bagaimana keadaannya? Apakah pernah kau lihat? Iya. Ini saya juga mau ngurus Mama. Pak, Mama harus dioperasi. Papa tenang. Ya. Iya. Papa sudah menduga hal ini akan terjadi. Pasti semua gara-gara Gilang dan perempuan itu. Sabar. Pak. Ku belai lembut punggung tangannya kirinya. Ya. Semoga nyawanya masih tertolong. Amin. Ponselku tiba-tiba berbunyi. Harum. Ku baca nama di layar. Kak, kami udah di ruangan Mama. Katanya setelah ku terima teleponnya. Ya, aku ke sana. Jawabku. Ke ruang Dokter Kevin aja. Mas Andi sudah duluan di sana. Tanpa menjawab, ku tutup telepon, lalu permisi pada Papa. Gegas aku menuju lantai 4, ruangan Dokter Kevin. Aku tahu ruangannya. Karena ini untuk ketiga kalinya aku berurusan dengannya perihal penyakit Mama selama aku menjadi menantu di dalam keluarga mereka. Aku bertemu Mas Andi di depan ruangan, berdua kami masuk ke dalam. Setelah membicarakan segala sesuatunya, diputuskan bahwa Mama akan dioperasi malam ini juga. Aku dan Mas Andi menuju ruang administrasi, setelah menelepon Rani agar membawa harum serta. Kata Mas Andi uang itu masih ada padanya.